Danau Rusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Candu Raun. Senang rasanya saya Asma Aini dapat menemani Anda dalam program yang sangat spesial, yaitu Candu Raun. Program yang mengangkat indahnya destinasi wisata terbaik yang ada di Provinsi Riau. Kali ini kita berada di salah satu danau ataupun pusat destinasi wisata yang terbaik yang ada di Kabupaten Kampar, yang sekarang menjadi primadona khususnya di Kabupaten Kampar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, Danau Rusa. Menjual panorama alam yang sangat luar biasa, Danau Rusa juga menyediakan berbagai wahana air yang sangat luar biasa. Mulai ada jet ski, ada banana boat, kemudian juga yang hobi camping di sini ada area perkemahan serta spot fotografi untuk nangkap sunset yang indah banget. Untuk menuju kemari pemirsa hanya 34 km dari Kota Pekanbaru dan hanya melalui 2 jam saja melewati jalan tol untuk bisa sampai ke Danau Rusa di Desa Batu Bersurat 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar. Wah, di sini kalau dibawa untuk jogging seru juga nih. Apalagi kalau misalnya memang kita berencana untuk camping di sini, olahraga pagi, menikmati indahnya Danau Rusa, kemudian nanti menjelang sore hari jogging dulu, ditutup dengan foto-foto dengan pemandangan sunset yang katanya di sini sunsetnya cantik banget. Walaupun di sini cuacanya cukup terik mataharinya, tapi angin yang bertiup itu lumayan sejuk ya, karena mungkin dikelilingi oleh pohon-pohon hutan yang masih rimbun. Dan konon katanya kenapa danau ini disebut dengan nama Danau Rusa, karena kalau dilihat dari bentukan petanya ini seperti tanduk rusa. Nah, dan saya juga dapat informasi kenapa namanya adalah di 13 Kota Kampar, karena Danau Rusa ini dulunya adalah 13 desa yang ditenggelamkan untuk sebagai tempat PLTA Kota Panjang saat ini yang beroperasi. Jadi itulah kenapa namanya Danau Rusa di desa 13 Kota Kampar. Saya jadi penasaran untuk bisa melihat dari atas, apakah benar-benar Danau Rusa ini kalau dilihat penampakannya dari atas seperti tanduk rusa. Nanti kita cek ya. Nah, Sobat Candu Raun, untuk menjelaskan indahnya wisata Danau Rusa ini Asma nggak sendiri, karena hari ini Asma sudah ditemani oleh Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, khususnya langsung Kepala Dinas Kabupaten Kampar dan kabit-kabit yang akan menjelaskan gimana eloknya Danau Rusa. Mari kita hampiri beliau.
Kita janjian tadi di sini nih. Mana ya Pak Kadis ya? Ah, itu dia rombongannya. Ayo kita samperin. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Masya Allah izin Pak Kadis, Asma Pak. Iya. Mbak Asma Pak ya. Kadis, ya. Izin ya Pak ya. Wah, lagi nyantai nih Pak. Wih, asik. Bincang-bincang Sambil menikmati sore. kelapa muda. Bener-bener banget ya pemirsa Candu Raun. Sekarang saya sudah bertemu dengan rombongan Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. Ini di sebelah saya nih Pak Kadis ya Pak ya. Ya, Masya Allah Pak Afdal. Pak gimana kabar hari ini? alhamdulillah baik. Wih, Sehat. keren. Semangat ya Pak. Semangat. Saya tadi nyampe di sini, keren sekali Danau Bagus Rusa ya? ini. Bagus, Keren ya? bagus Ya, banget. Kalau boleh tahu sih Pak, sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik Danau Rusa ini dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kampar ya Pak? Pertama kan kalau kita lihat Riau ya, satu-satunya mungkin yang danau kan cuma di sini nih. Iya, iya. Danau ini danau yang ya bisa bilang danau buatan, terbentuk pada tahun 1992 karena kita membangun PLTA. Oh, iya. Jadi kita bilang bisa dampak positif terhadap PLTA selain listrik ya ini terbentuk objek wisata yang bagus. Oh, Iya. jadi di balik sejarah ditenggelamkannya 13 desa yang ada di ya. sini bermanfaat karena adanya dibangunnya PLTA ya Pak ya. Boleh tahu Pak, Danau Rusa ini sendiri mulai dibuka sebagai pusat wisata itu sejak kapan? Itu kita mulai pertama, ini memang udah dilihat mungkin posisinya orang kan waktu menjadi danau, masyarakat sudah mencari nih tempat-tempat yang indah. Salah Ya. satunya Danau Rusa. Danau Rusa ini kebetulan ini tanah yang aset Pemda. Aset Pemda, oke. Iya. Jadi mulai kita aktifkan untuk mulai dipromosikan sebagai wisata tahun 2015 kita bikin di sini lo ajang motocross 2015. 2015, oh dibuka pertama kalinya Iya. dalam ajang motocross ya Pak, itu sambil mempromosikan juga Danau Rusa itu. Mempromosikan, Waktu ya. itu ramai nggak Pak? Ramai, lumayan. Ya belum seramai ini karena tol belum ada kan. Iya. Kemudian mulai menjadi lirik secara tidak lokal lagi, mulai Kabupaten Tetangga melihat, Provinsi Tetangga melihat itu, bahkan beberapa negara hadir di sini waktu itu Dragon Boat. Ada Dragon Boat iya, saya ingat Dragon Boat. internasional. Nah, itu kita anggap sebagai katalis lah. Itulah mulai Danau Rusa ini kita angkat untuk menjadi objek wisata yang Oke, yang dibuka untuk umum ya Yang Pak umum, ya. Wah, keren sekali. Kalau ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kumpul dengan siapa aja nih Pak di sini kenalkan adanya? ya. Ini Pak Abdul Hafiz, Oke. Pak Sekretaris kita. Kemudian Pak John. Pak John ini Kabid Kepala Bidang Destinasi Wisata. Jadi ini salah satu Oh, ini salah tanggung jawab satu beliau nih, tanggung pengembangan jawab ini. Pak John ya Pak ya? Iya. Waalaikumsalam. Sebelah beliau itu Pak Bambang Budiarjo, Mm-mm. itu Kabid Ekonomi Kreatif. Oke, Kabid Jadi Ekra. ada pariwisata, nanti kan harus disupport ekonomi kreatif. Betul, tuh. betul, Iya. betul. Nah, beliau nanti memikirkan itu kolaborasi lah dengan Pak John. Iya. Nah, ini Pak Admiral, kepala bidang kebudayaan. Mm-mm. Jadi kebudayaan dengan pariwisata kan tidak terpisahkan juga. Betul, Iya, betul. Karena dulu juga bergabung juga. Kalau sekarang masih bergabung Pak? Bergabung, kita masih bergabung. Pariwisata dan Iya, kebudayaan masih iya, disebut Pak berarti di Iya. Kabupaten Kampar ya Pak ya? Oh, jadi yang menjadi kebudayaan Kampar bisa menjadi objek wisata juga, jadi kunjungan wisata juga. Betul Tinggal sekali. gimana mengemasnya. Apalagi kalau memang Danau Rusa ini terbentuknya adalah suatu sejarah juga ya Sejarah, Pak ya. Jadi berkaitan nih sejarah, budaya dan wisatanya di sini ya Pak ya. Wih, keren sekali. Sebetulnya kalau untuk infrastruktur sendiri apa nih yang sudah disiapkan pemerintah untuk menunjang kelengkapan fasilitas yang ada di Danau Rusa Ya, nih Pak? ini yang belum maksimal nih, masih karena kita keterbatasan. Kalau pembangunan kan ada pemilihan di mana yang duluan kan. Nah, ini belum maksimal lah kita ngelolanya. Kita udah bangun nih, udah bangun turap, udah bangun beberapa Gazebo ya. gazebo. Oke. Belum maksimal memang. Oh, tapi kalau menurut saya sendiri ini sudah sudah, cukup. ya, Oh, ini ya Pak ya. sudah cukup memenuhi. Apalagi kita juga udah ada musolanya tuh yang paling penting tuh. Ya. Ya, jadi di Danau Rusa ini sudah dipersiapkan parkirnya sangat luas ya ya. Pak ya. Kemudian juga ada gazebo, ada musola, ada kantin juga Ada ya kantin, Pak ya. Dan ya. juga ada tempat-tempat duduk batu seperti ini untuk masyarakat bisa bersantai. Kalau mau masuk ke sini apakah ada biaya itu Pak? Cuma ini kan,
Pak Jan cuma 10.000 aja. 10.000 aja. 10.000 aja. 10.000 aja sudah bisa menyaksikan keindahan Danau Iya. Rusa ini duduk-duduk sore. Kalau Bapak lihat nih Pak, potensi Danau Rusa ini sendiri untuk wisatawan bisa datang kemari itu seberapa besar sih Pak? Pertama kita lihat posisi ya. Betul. Posisi kita sejak ada exit tol. Kalau kita lihat masyarakat Riau kan biasanya kan dia cari wisata kan harus ke Sumbar tuh. Iya Iya, kan? iya, Lumayan jauh kan. iya. Nah, sekarang ada exit tol itu kalau masyarakat Pekanbaru, masyarakat Rumbai, Duri, Dumai itu lebih dekat sekarang kan. Exit keluar Betul. ke sini 10 menit ya. 10 menit udah sampai. Jadi ini sebenarnya pertama potensi reposisi ini yang harus dimanfaatkan betul oleh Danau Rusa ini. Oke. Karena bagaimanapun orang butuh wisata dan kalau wisatanya itu agak berbeda ya cuma di sini nih. Yang kalau kemana lagi kita cari danau yang luas, Betul. Iya. Danau yang luas yang dekat. tidak terlalu jauh Iya, dari jalan utama jalan juga ya utama, Pak iya. ya. Dan ada exit tol juga cuma 10 menitan. Di sini ada beberapa wahana ya Pak. Saya boleh wahana. dong diajak Boleh, untuk naik boleh. wahananya Pak. Kita keliling naik ini. Oke. Naik apa kita? Pak, Ada speed. Jan, ada speed. Yang sekarang Kalau jet ski kan sendiri nanti susah kan Iya. kita ngobrol. jet Speed lah ya? apa muatannya cuma sendiri. Sendiri ya. Kalau iya. kalau speed kan bisa beberapa orang. Siap, sampai siap. 6 orang. Jadi kita naik speed. Ya. Beliau yang penguasanya silakan. Wah siap, mari Pak John. Tapi sejauh ini untuk wahananya sendiri masih dalam pengembangan ya Pak ya. Udah. Kalau yang dimiliki sekarang saat ini ada apa aja tuh Pak? Kita ada jet ski 2 nih. Jet ski Oke. 2. Mm-mm. Banana ada berapa? Pak Jan ada Banana ada dua, Banana 2. yang speed apanya? 4 ya. Speed 4, donatnya 2. Ini kalau misalnya air sedang pasang nih Pak, sampai mana nih Pak batas airnya nih? Inilah Bu sampai Nih, Sampai sini lah. sini ya. Oh makanya dibikin turapnya ini cukup Iya, tinggi turapnya, ya. Tapi kalau misalnya lagi surut gini keren ya Pak, seperti ada pantai-pantainya ya. pasir-pasir putihnya kan. Iya. Bagus sudah. Ini saya penasaran nih Pak, sebetulnya landai pinggirnya ini apakah ini cukup panjang atau memang sampai di sini aja landainya itu? Di pinggir aja, beri Pinggir aja, Pas ke tengah udah agak apa? Makanya kita Dalam ya. kita larang ini masyarakat Ya. untuk berenang kan. Oh, Tidak oh ada jadi di sini, kekhawatiran itu. jadi di sini tidak disarankan untuk Untuk Iya. mandi, main air ya. Tapi Iya. kalau di pinggir-pinggir mungkin boleh lah ya Boleh, Pak. Ya misalnya kayak celup-celup kaki begitu ya. Tapi kalau untuk berenang tidak disarankan. Makanya Ya. semua pengguna wahana ini kita wajibkan pakai ini. Pelindung, Pelampung. pelampung, iya. Jadi kalau, standar SNI ketika itu dulu. mm-mm. 2021 kan. iya. Semua dianjurkan. Nah, Sobat Candu Raun, karena di Danau Rusa ini ada wahana air, maka dari pemerintah sudah menyiapkan Iya, pelampung ya sudah Pak menyiapkan untuk pelampung. keamanan dari pengunjung yang datang ke sini yang mau main jet ski, main banana boat, sama naik speedboatnya Naik ya speed, Pak ya. Wah, keren sekali. Oh, ada donat boat juga, ya betul. Jadi tidak hanya main tanpa APD ya Pak ya. Ini adalah hal yang paling utama yang harus disediakan dan alhamdulillahnya pemerintah Kabupaten Kampar sudah memikirkan ini jauh hari ya Pak ya. Siap. Sudah ready kita naik Pak? Ayo, ready? Mari kita berangkat. Oke Sobat Candu Raun, sekarang Asma bersama dengan Kadis dan juga Kabit sudah naik di atas speedboat untuk keliling-keliling Danau Rusa. Wah, ini merupakan sensasi yang sangat luar biasa, menarik sekali untuk seluruh pengunjung ya Pak ya.
Apakah speedboat ini menjadi salah satu wahana yang paling diminati wisatawan nih Pak? Ya, speedboat ini selain Jet ski. selain jet ski ya, speedboat ini sebenarnya kan fungsinya untuk menarik itu tadi, banana. Banana Oke. boat, ya. Ada juga nanti pengunjung yang ingin pilih, ada yang berbanana, ini merupakan. Kalau jet ski kan untuk sendiri kan, Ya. kalau ini untuk rombongan-rombongan. Oke, baik. Saya mau ke Pak John nih. Pak John, kalau Ya, untuk ya. perawatan fasilitas wisata sendiri ini gimana Pak? Apakah ada anggaran tertentu atau dari dana yang dihimpun dari wisatawan Pak? Iya, baik, terima kasih Bu. Untuk perawatan wahana ya, Iya. alhamdulillah selama ini walaupun angkanya tidak begitu terlalu apa ya, tapi alhamdulillah ada dari dinas ada untuk perawatan, Iya. untuk perawatannya, Iya. untuk servisnya, berbagai ganti olinya, minyaknya ada. Alhamdulillah. Kalau untuk inovasi terbaru nih dalam waktu dekatnya apa nih Pak? Kan tadi sudah ada ini ya speedboat untuk membawa banana boat sama donut boat, kemudian juga ada jet ski. Apakah ada rencana lain misalnya penambahan wahana atau wahana model lainnya? Mungkin Pak, kayak yang di Rumba itu ada kano Pak. Mana tahu di sini mau diadakan juga. Ya kalau kita untuk di Danau Rusa ini Bu, yang selama ini kan yang trennya kan baru jet ski ya. Ya. Kemarin jet ski kita nih kan ada 2 unit. Ya. Tapi untuk sekarang ini yang operasi cuma 1. Nah. Dan memang yang untuk penambahan kata Ibu tadi untuk banana boat sama donut boat itulah yang baru penambahan Bu. Lebih kurang 2 bulan Bu. Oh, 2 bulan Ya. lalu pengadaannya ya. Ya, untuk 2026 belum. Oh, belum. 2026 nanti kita penambahan apanya? Apa namanya? Dermaga apung. Bukan Apa, Pak? wahana, dermaga apungnya. Dermaga apung. Ya. Oh, jadi biar ini ya, biar bisa jalan di atas Ya. air ya. Kemudian penumpangnya naik turun ke speednya ke jet ski-nya. Biar lebih memudahkan. mudah. Ya. Oke. Wow, keren sekali ya. Nah, Pak Kadis, ini kita nih upaya apa nih Pak yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari wisatawan yang datang ke sini Pak? Kalau keamanan kita punya petugas untuk Oke. menjaga. Kita kan itu selain ada wahana ya, itu Danau Rusa ini juga tempat salah satu destinasi untuk camping. Oh iya. Camping itu ada keamanan, kita ada petugas. Walaupun kita merekrut masyarakat di sini. Oh, kita memanfaatkan tenaga lokal SDM lokal ya Pak ya. Untuk menjaga keamanan. Kalau untuk area camping sendiri itu sudah mulai berjalan, masyarakat datang camping ke sini tuh sejak kapan tuh Pak? Sudah lama, sudah sejak 3 tahun terakhir lah ya. 3 tahun terakhir ya. Oh, 3 tahun terakhir sudah ada aktivitas camping di sini ya Pak ya. 3-4 tahun ini Iya. Yang campingnya bertanya agak ramai. 3-4 tahun ini 4 tahun ya. 3-4 tahun terakhir ini pengunjung untuk camping di sini ramai. Itu karena memang ada sosialisasi atau promosi sosial media Pak. sosial media berperan ya. Sosial media berperan sekali. Jadi promosi wisata di Kampar selain Danau Rusa ini yang banyak berperan itu sebenarnya media sosial media, sosmed. Oh. Sehingga orang lebih banyak tahu. Iya. Jadi memang dari sosial media inilah Iya, masyarakat iya. tahu ya bahwasanya ada wisata Danau Rusa Ya, ini, betul. bisa tahu di mana Selain lokasinya event ya, event-event tadi. Kita kan ada Hmm. event Dragon Boat, Dragon apa dulu? yang internasional tadi itu ya. Dragon Boat ya? Ya, internasional Dragon Boat. Oh, keren sekali. Itu kerjasama dengan siapa Pak? Atau memang dari Kabupaten Kampar sendiri yang mengadakan? Porsi. Oh. Porsi ya, ada dari KONI porsinya. Ya, berarti dari bidang olahraga ya, manfaatkan Danau Rusa ini untuk berlatih ya Pak ya? Atau memang lombanya waktu itu? Lomba waktu itu. Memang lombanya waktu itu. Oh, diperlombakan. Internasional tuh. Internasional ya? India, Kanada ya. Oh, itu tahun Sekali nih, belum itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2000 apa Bu? 2016 itu enggak salah itu. 12 ya. 2019 ya, Internasional ya. internasional. Wow, Negara India di mana apa di Singapura. 11 negara yang hadir. 11 negara. Iya. Sudah mendaftar mengikuti festival Dragon Boat tadi itu. Jadi Karena- ada Karena di festival itu kan banyak wahana-wahana destinasi wisata yang bukan di sini aja, yang Iya. ada di Kabupaten Kampar juga kita mempromosikan. Oke. Di mana wahana-wahana lain seperti Kobe ada juga kan. Itu para homestay yang ada di sini bisa para pengunjung itu bisa
yang nginap di tempat homestay yang ada di Danau Rusa kita ini. Oke. Wah. Wow, ini Pak. Danau Rusa kita itu. Boleh dijelasin ini Pak? Ya silakan Pak Budi. Apa Budi boleh dijelaskan nih Pak? Boleh, baik. Ini kami sebut dengan tanduk rusa. Kenapa? Dia mirip persis dengan pokok kayunya sebagai tanduk rusa. Dan di sini dulunya memang tempat rusa-rusa yang liar tuh di sini domisilinya. Tapi lantaran ada PLTA Kota Panjang, mereka berpindah. Inilah penandanya. Itu makanya dinamakan dengan Danau Rusa. Genangan air PLTA menjadi danau, kemudian banyaknya rusa-rusa yang di sini dulu dalam hutan ini sebelum apa ada genangan airnya, danau PLTA kita, rusa-rusa berkeliaran sini, memang di sini tempat hidup dulu. Maka setelah ada danau bikin danau rusa. Salah satu ya Bu, salah satu. Oh, salah satu alasan kenapa dijadikan ini namanya Danau Rusa ya. Luar biasa sekali. Ini betul-betul menyimpan sejarah nih Pak ya. Iya, benar-benar. Nah, kemudian Pak untuk Pak Kadis untuk perawatan dan kebersihan sendiri di wisata kita ini seperti apa dikerahkan? Apakah ada himbauan-himbauan atau penyediaan tong sampah atau ada himbauan? Karena tadi mungkin ya sebagian masyarakat yang datang mungkin belum ada kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya ya Pak ya. Ini himbauan kita untuk menjaga kebersihan seperti apa Pak? Kalau untuk kebersihan saat sekarang ya memang petugas ada. Kemudian dibantu juga tadi ada masyarakat yang berjualan. Oke. Itu mereka punya tanggung jawab sendiri. Selesai berjualan biasanya mereka gotong royong bersihkan seluruh lokasi. Masyarakat kita himbau, kita siapkan tempat sampah. Mudah-mudahan selama ini ya pengunjung walaupun tadi kita bilang kesadaran yang kurang tapi cukup lah, tidak terlalu merepotkan pengelola. Oke. Pedagang-pedagang ekonomi kreatif tadi yang kayak kantin-kantin tadi, mereka tuh ikut berpartisipasi, ada rasa tanggung jawab untuk kebersihan. Terlepas dari selain petugas resmi di kantor kita Pak ya, dari kita udah ada SDM petugas kebersihannya ada setiap hari Bu. Oke, baik. Jadi ya Sobat Candu Raun, walaupun memang di Danau Rusa ini sudah disediakan oleh pemerintah bagian untuk bersih-bersih atau mungkin dari yang jaga kantin untuk bersih-bersih, tapi itu adalah kesadaran kita semua sebagai pengunjung ya Pak ya untuk juga sama-sama menjaga kebersihan Danau Rusa. Apalagi sampah-sampah yang ada itu bukan sampah-sampah yang mudah untuk terurai ya Pak ya. Sama-sama kita jaga keindahan Danau Rusa, jangan sampai nanti ya karena banyak sampah Pak Kadis ngambek jadi ditutup deh wisatanya. Setiap mengimbau selalu Iya. sampah kebersihan Bu ya. Oke, baik. Kemudian nih Pak Kadis, saya mau tanya lagi nih Pak Kadis, target peningkatan jumlah wisatawan tahun ini Pak, apa nih yang dicanangkan supaya di tahun 2026 ini semakin ramai orang datang ke Danau Rusa? Kalau di lokasi wisata di Kampar, Ya. kunjungan ramai itu biasanya dipacu oleh event. Oh, kalau ada eventnya ya. Nah, jadi sekarang kita mengajak seluruh yang melaksanakan event itu untuk memanfaatkan Danau Rusa. Dalam waktu dekat ini ada Trabas ya, ada Trabas yang akan melaksanakan acara di Stanum. Oke. Cuma karena Trabas ini jumlahnya sangat banyak pesertanya, targetnya 500. Iya. Biasanya dia bawa keluarga. Kita kemarin udah susun rencana sebelum mereka melaksanakan acara inti, kita ajak dulu keliling ke Danau Rusa, ke Candi Muara Takus. Ya. Jadi event-event, ya. Memperkenalkan dua destinasi yang berdekatan di Danau Rusa sama Candi kan. Iya. Jadi memang dalam waktu dekat akan ada event Trabas event. ya Pak ya, Trabas. komunitas itu ya Pak ya. Jadi sebelum atau mungkin sesudah daripada event itu peserta akan dibawa jalan-jalan ke Danau Rusa sama Dan Candi Muara Takus. Candi Muara Takus. Itu juga suatu bentuk upaya sosialisasi wisata ya Pak John ya. Iya benar. Sambil memperkenalkan destinasi kita yang dua ini, Danau Rusa, untuk lebih dikenal lagi. Nanti Wah. pesertanya tidak hanya dari Riau, ya kan? Benar. Dari beberapa dari Jawa Dari ada, Sumbar juga. dari Sumbar. Oh, berarti sifatnya nasional ya Nasional. Pak ya. Komunitas ini biasanya bisa di setiap pulau nih ada. Iya. Karena pernah kita laksanakan di Sumario Jambi. Biasanya dari Kalimantan hadir. Iya. Sumbar Riau Jambi, keren sekali ya. Jadi jangan kalah nih Sobat Candu Raun. Kalau wisatawan dari provinsi luar aja udah datang ke Danau Rusa, kamu kapan? Ya Pak ya.
Wow, keren sekali nih wisata Danau Rusa. Selain menyimpan keindahan alam yang luar biasa, wahana-wahana yang sangat menarik, menyimpan sejarah yang patut masyarakat untuk ketahui. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ini Danau Rusa ini sendiri ini kan bendungan, apakah ini merupakan aliran dari PLTA-nya langsung memang ya? Bendungannya. Danaunya memang memang ini adalah bendungan dari PLTA-nya. Jadi kalau misalnya lagi debit air tinggi dibuka, ini berarti airnya juga bakalan ikut naik ya Pak ya. Kalau dibuka dia turun. Biasanya nih Pak, biasanya ramai pengunjung nih kapan aja nih Pak? Biasanya itu pengunjung rame hari libur, hari raya, Sabtu Minggu juga ada jelas itu kan Sabtu Minggu. Yang jelasnya paling banyak pengunjung itu pas hari raya. Hari raya. Idul Adha itu libur sekolah itu pengunjung banyak mengunjungi tempat destinasi wisata, yaitu salah satunya Danau Rusa ini. Oke, kalau pas lagi rame-rame gitu ada eventnya nggak Pak diadakan? Misalnya kayak ada panggung hiburan atau penampilan kesenian, atau memang hanya dibuka untuk masyarakat berwisata aja? Memang rencananya kan ke depan itu kan kita udah tahu anggaran daerah kita kan seluruh Indonesia kita udah tahu bagaimana keadaannya. Kami dari Dinas Pariwisata tetap memberikan komitmen mengembangkan destinasi wisata ini dengan berbagai event. Rupanya kami akan setiap hari yang libur itu yang kami sampaikan tadi, kami akan memberikan event-event setiap hari-hari libur itu. Kami ada event-event seperti budaya nanti dari tari-tari budaya yang ada di Kabupaten Kampar ini kita tampilkan di sini. Ya wisatanya juga dapat, wisata posnya juga dapat, budayanya juga dapat kita lihat. Nah, budaya Kampar ya. Begitu juga makanan-makanan daerah seperti kuliner dapat kita nikmati yang ada di Kabupaten Kampar. Contohnya di Kabupaten Kampar ya, di bidang ekonomi kreatif yang kita tonjolkan ada 3, yaitu contohnya seperti makanan khas Kampar itu adalah paniagam. Wah, itu nanti tuh seperti lompek bugi itu ada. Saya tuh Pak. Ya betul lah, itu lompek bugi itu salah satu khas makanan Kampar itu juga tuh Mbak. Paniagam juga ada kan itu tuh. Oke baik, nah sebenarnya saya pengen lama-lama nih ngobrol sama bapak-bapak, tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita bakalan pindah ke episode selanjutnya. Jadi Sobat Candu Raun, jangan lupa saksikan episode Candu Raun yang kedua, masih bincang-bincang mengenai indahnya Danau Rusa. Saksikan di hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam bersama dengan saya Asma Aini. Pak, boleh Pak kalau saya bilang candu, kita jawab Raun.